Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bermartabat bagi para guru madrasah dimanapun Anda berada. Apa kabar semuanya? Semoga Bapak dan Ibu guru semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu bahagia dan tetap semangat untuk mencerdaskan anak bangsa walaupun di kondisi seperti saat ini. Pada video yang lalu saya sudah berbagi tentang tutorial distribusi alokasi waktu, dan pada video kali ini saya akan berbagi tutorial penyusunan Prota, Promes, dan KKM yang mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, tanpa kita mulai saja pembahasan kita dengan Prota merupakan rencana umum pelaksanaan pembelajaran yang berisi rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun pelajaran. Kemudian langkah-langkahnya, langkah-langkah perancangan program tahunan itu yang pertama menelaah jumlah tema dan subtema pada suatu kelas. Yang kedua menghitung jumlah minggu belajar efektif dalam 1 tahun, dan yang ketiga adalah mendistribusikan alokasi waktu minggu belajar efektif ke dalam subtema. Ini langkah-langkahnya. Ada 3 langkah untuk penyusunan program tahunan. Adapun apa sih komponennya? Komponen yang harus ada dalam menyusun program tahunan adalah yang pertama identitas. Komponen identitas ini terdiri dari kelas, muatan pelajaran, dan tahun pelajaran. Kemudian komponen yang kedua adalah format isian. Nah, format isian ini terdiri dari tema, subtema atau kompetensi dasar, dan alokasi waktu. Ini adalah komponen yang harus ada dalam menyusun program tahunan. Nah, berikut saya akan memberikan contoh format, di mana contoh ini saya akan membagi 2. Contoh dalam format yang tematik dan nanti yang mata pelajaran. Nah, seperti tadi sudah saya jelaskan, komponennya ada 2, komponen identitas. Nah, ini adalah komponen identitas program tahunan satuan pendidikan, kelas, muatan pelajaran, tahun pelajaran. Ini adalah komponen identitas. Kemudian komponen yang kedua adalah format isian. Ini format isian untuk program tahunan yang tematik itu terdiri dari nomor, kemudian tema, subtema, alokasi waktu. Ini adalah contoh format program tahunan untuk mata pelajaran tematik. Nah, kemudian kalau untuk contoh format mata pelajaran program tahunannya, komponennya sama, 2 komponen. Komponen identitas ini terdiri dari satuan pendidikan, kelas, kemudian mata pelajaran, dan tahun pelajaran yang sedang berlangsung. Nah, adapun format isian, komponen yang kedua ini terdiri dari nomor urut. Ini nomor urut ini berdasarkan KI. Nah, KI 3.1, KD-nya di sini kompetensi dasar, kemudian alokasi waktu. Ini saya memberikan contoh pelajaran Al-Quran Hadis pada kelas 1. Ini KI 4.1, apa kompetensi dasarnya apa, alokasi waktu jam pelajarannya ini berapa waktu. Ini untuk program tahunan. Ini contohnya. Kemudian saya lanjut ke bagaimana membuat promes. Nah, apa sih itu promes? Program semester merupakan penjabaran dari program tahunan, sehingga program tersebut tidak bisa disusun sebelum tersusun program tahunan. Nah, langkah-langkah perancangan program semester ini ada 4. Yang pertama, menelaah kalender pendidikan, dan yang kemarin pada video sebelumnya sudah saya bahas, dan ciri khas satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan tingkat satuan pendidikan. Lalu menandai hari-hari libur permulaan tahun pelajaran, minggu pembelajaran efektif, dan waktu pembelajaran efektif per minggu. Hari-hari libur meliputi jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum. Nah, ini semua ada di distribusi alokasi waktu. Kemudian langkah yang ketiga adalah menghitung jumlah hari belajar efektif.
dan jam belajar efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun. Jadi kita hitung hari belajar efektifnya ada berapa. Kemudian yang terakhir, mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu subtema serta mempertimbangkan waktu untuk ulang serti review materi. Nah, ini adalah dari langkah-langkah perancangan program semester. Nah, lalu apa aja sih komponen-komponen dari program semester ini? Komponen program semester pada umumnya itu sama. Ini yang pertama terdiri dari komponen identitas. Komponen identitas itu terdiri satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas atau semester. Nah, ini komponen identitas. Sedangkan yang kedua adalah komponen format isian. Komponen format isian ini terdiri dari tema, subtema, pembelajaran ke alokasi waktu, dan bulan yang terinci per minggu, dan keterangan yang diisi kapan pelaksanaan pembelajaran berlangsung. Ini adalah format isiannya. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan berikan dua contoh untuk promes yang tematik dan promes mata pelajaran. Nah, ini adalah saya jelaskan contoh promes untuk tematik kelas 1 program semester. Nah, ini judulnya program semester. Ini terdiri dari dua komponen. Komponen satu ini komponen identitas, satuan pendidikan, kelas, muatan pelajarannya. Di sini disebutkan karena ini tematik, terdiri dari beberapa mata pelajaran, tahun pelajarannya berapa. Nah, baru ini komponen yang kedua ini. Komponen yang kedua ini terdiri dari nomor tema, subtema, pembelajaran ke berapa, kemudian alokasi waktu. Di sini saya cantumkan 26 jam pelajaran. Kemudian ini hanya contoh saja yang mungkin bisa berubah kapan saja. Lalu ini bulannya Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, karena ini untuk satu semester. Nah, jadi nanti kalau semester tinggal diganti bulan saja, bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Maksudnya apa? Jadi ini pembelajaran ke-1 ini akan kita sampaikan di minggu keberapa pada bulan Juli. Di sini sebagai contoh pada minggu keempat bulan Juli. Nah, ini adalah contoh untuk yang tematik. Bagaimana untuk contoh program semester pada mata pelajaran? Nah, contoh program semester MAPEL sama, komponennya terdiri dari dua, yaitu komponen identitas. Nah, ini komponen identitasnya seperti tadi, satuan pendidikan, nama MI-nya apa, atau SD apa, MTS apa, kemudian kelasnya kelas berapa, muatan pelajarannya apa, mata pelajaran di sini maksudnya Al-Quran, hadis, fikih, atau pelajaran umum seperti kimia, matematika, misal ini mata pelajaran tahun pelajarannya. Lalu komponen yang kedua adalah format isian. Nah, format isian ini terdiri dari nomor, kemudian kompetensi dasar, alokasi waktunya berapa. Jadi KD ini kita memberikan alokasi waktunya berapa jam pelajaran. Nah, lalu akan disampaikan pada bulan Januari ini di minggu keberapa. Jadi nanti tinggal di checklist. Kalau kita mau sampaikan misalkan nomor 3.3 kompetensi dasar ini mau kita sampaikan untuk 2 kali pertemuan, misal di minggu ketiga bulan Januari, minggu keempat bulan Januari. Nah, misalkan seperti itu. Jadi nanti kita tinggal bikin checklist saja di kolom yang ini. Nah, ini tutorial penyusunan program semester. Contohnya. Kemudian kita masuk ke kriteria ketuntasan minimal atau kita singkat KKM. KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi lulusan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik muatan pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Nah, ada 3 aspek
yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian sebagai pengajar juga oleh sekolah, itu yang pertama karakteristik peserta didik atau disebut intake. Ketika menentukan KKM ini harus kita perhatikan apa sih aspek intake, yaitu aspek intake memperhatikan kualitas peserta didik yang dapat diidentifikasi antara lain berdasarkan hasil ujian jenjang sebelumnya, hasil tes awal yang dilakukan oleh sekolah atau nilai rapot sebelumnya. Semakin tinggi aspek intake, semakin tinggi pula nilai KKM-nya. Kemudian aspek yang kedua adalah karakteristik muatan atau mata pelajaran, disebut kompleksitas. Nah, aspek karakteristik ini memperhatikan kompleksitas KD dengan mencermati kata kerja yang terdapat pada KD tersebut dan berdasarkan data empiris dari pengalaman guru dalam pembelajaran KD tersebut pada waktu sebelumnya. Semakin tinggi aspek kompleksitas materi atau kompetensi, semakin menantang guru untuk meningkatkan kompetensinya. Dan aspek yang ketiga adalah kondisi satuan pendidikan, pendidik dan daya dukung. Aspek guru dan daya dukung antara lain memperhatikan ketersediaan guru, kesesuaian latar belakang pendidikan guru dengan mata pelajaran yang diampuh, kompetensi guru, misalnya hasil uji kompetensi guru, rasio jumlah peserta didik dalam satu kelas, sarana prasarana pembelajaran, dukungan dana, dan kebijakan sekolah. Semakin tinggi aspek guru dan daya dukung, maka semakin tinggi pula nilai KKM-nya. Nah, ini adalah 3 aspek perlu dipertimbangkan atau diperhatikan ketika menentukan KKM. Bagaimana sih pembuatan KKM ini? Prosedur pembuatan KKM sebetulnya di KMA 183 atau 184 itu tidak ada perubahan, sama saja prosedurnya. Yang pertama, kita harus menghitung jumlah KD setiap muatan pelajaran setiap kelas dalam 1 tahun pelajaran. Yang kedua, kita tentukan komponen-komponen yang termasuk aspek kompleksitas, intake, pendidikan, dan daya dukung. Pendidik dan daya dukung. Yang ketiga, menentukan nilai untuk setiap aspek dengan skala 0 sampai 100 dengan mempertimbangkan kompleksitas, intake, pendidik, dan daya dukung. Yang keempat, menentukan skor tiap aspek ini dengan rumus. Ini rumusnya. Rumus untuk menentukan skor tiap aspek dengan rumus, atau kita misalkan mau menentukan masing-masing indikator. Nah, lalu menentukan KKM setiap KD dengan rumus. Nah, ini rumusnya. Kita mau menentukan KKM per KD, maka kita pakai rumus ini. Rumusnya jumlah total setiap aspek dibagi jumlah total aspek. Misal, nanti saya akan jelaskan di contoh KKM. Kemudian yang keenam, menentukan KKM setiap muatan pelajaran dengan rumus KKM per KD, jumlah total KKM per KD, jumlah total KD. Yang ketujuh, menentukan KKM satuan pendidikan. Nah, rumusnya untuk menentukan KKM satuan pendidikan, nah, kita pakai rumus yang seperti ini. Kemudian penetapan KKM KD, saya akan menjelaskan bagaimana menentukan KKM KD yang memakai rumus ini. Penetapan KKM KD, cara menetapkannya ada 2 cara. Itu yang pertama, menetap dengan menggunakan skala penilaian, dan yang kedua, menetapkan dengan menggunakan poin atau skor pada setiap kriteria. Bagaimana sih contohnya? Penetapan KKM dengan menggunakan skala penilaian, ini contohnya. Jadi untuk mempermudah analisis setiap KD perlu dibuat skala penilaian yang disepakati oleh pendidik. Artinya Bapak Ibu guru harus menyepakati dulu skala penilaiannya. Nah, contohnya di sini. Di sini sudah ditetapkan aspek yang dianalisisnya, karakteristik muatan kompleksitas tinggi, ini kompleksitasnya tinggi 65, sedang 65 sampai 79, rendah 80 sampai 100. Kalau intake tinggi dari 80 sampai 100, kalau sedang 65 sampai 79.
Nah, sedangkan rendahnya kurang dari 65. Kondisi atau daya dukung tinggi 80 sampai 100, sedang 65 sampai 79, rendah kurang dari 65. Berdasarkan skala kriteria dan skala penilaian penetapan KKM, pendidik menentukan KKM muatan mata pelajaran dengan format sebagai berikut. Nah, ini contohnya. Contoh penetapan KD melalui skala penilaian. Ini kolomnya. Ini kolom komponen identitasnya di sini muatan mata pelajaran sama kelas, kemudian KD-nya ini 3.1. Nah, karakteristik kompleksitas itu di sini karena kompleksitasnya tinggi, maka di sini ditulis angka 60. Kemudian intake-nya, kalau intake-nya ini 70, artinya sedang. Karakteristik intake-nya sedang, kemudian daya dukungnya juga sedang 70. Jadi ini dijumlah 60 tambah 70 tambah 70. Nah, dibagi 3. 3-nya itu apa? Ini jumlah aspek yang dianalisisnya ini ada 3, yaitu intake dan daya dukung. Maka jumlahnya untuk KD 3.1 itu KKM-nya 67. Nah, KD yang kedua ya ini beda lagi. Nah, maka ini KKM KD-nya seperti ini. Nah, lalu bagaimana sih penetapan KKM dengan menggunakan skala skor atau poin? Nah, ini aspek yang dianalisis tetap sama, kompleksitas, daya dukung, dan intake siswa. Kriteria penskorannya, kompleksitas tinggi nilainya 1, daya dukung tinggi nilainya 3, intake siswa tinggi nilainya 3. Nah, kompleksitas sedang 2, sedang sama 2, daya dukung juga 2. Rendah kompleksitas ini skornya 3, daya dukung 1, intake siswa 1. Jika indikator memiliki kriteria kompleksitas tinggi, daya dukung tinggi, dan intake peserta didik sedang, maka nilai KKM-nya adalah, nah ini contohnya. Misal di sini kompleksitasnya tinggi, maka di sini poinnya 1, ditambah daya dukungnya tinggi ditambah 3, kemudian intake-nya sedang, maka dikasih poin 2. Ini ditambah 1 tambah 3 tambah 2 sama dengan 6 kali 100 adalah 600 dibagi 9, jumlahnya 66,7. Jadi nilai KKM, karena nilai KKM ini merupakan angka bulat, maka nilai KKM-nya adalah 67 dibulatkan. Contohnya, nah ini contoh dari KM untuk yang skor pada atau setiap kriteria. Di sini kita lihat komponen identitas, kemudian di sini ada KD atau indikator. Nah, di sini saya cantumkan contoh KD 3.1. Kompleksitasnya rendah 3, daya dukungnya tinggi 3, intake-nya 2, jumlah. Nah, tinggal yang kali 100 dibagi 3, maka untuk KD ini KKM-nya adalah 75. Lalu untuk KKM mata pelajaran, kalau untuk KKM mata pelajaran itu tinggal diambil dari KKM KD yang paling rendah, itu masuknya ke KKM satuan pendidikan. Jadi setelah KKM setiap muatan mata pelajaran ditentukan, KKM satuan pendidikan dapat ditetapkan dengan memilih KKM yang terendah dari seluruh KKM muatan mata pelajaran. Misalnya suatu sekolah berdasarkan hasil analisis menentukan satu KKM untuk seluruh mata pelajaran 60. Nah,
Rentang predikat dapat menggunakan satu ukuran yang sama di satu sekolah. Misalnya satuan pendidikan 60, berarti predikat cukup dimulai dari nilai 60. Rentang predikat untuk semua mata pelajaran menggunakan rumus sebagai berikut. Artinya KKM mata pelajaran itu bisa sama dan juga bisa beda. Hanya resikonya kalau KKM mata pelajaran itu berbeda, maka nanti predikatnya pun akan berbeda. Kalau sama, maka predikatnya akan sama. Seperti ini, kalau misalkan sekolah menentukan KKM sekolah atau seluruh mata pelajaran berdasarkan hasil KKM paling rendah itu 60, maka kriteria cukup, predikat cukup itu dari angka 60. Nah, bagaimana sih menentukan rentang predikat? Menentukan rentang predikat itu memakai rumus. Ini rumusnya. Rentang predikat sama dengan nilai maksimum dikurangi KKM dibagi 3. Nilai 100. Karena KKM-nya 60, ini sebagai contoh nilai KKM-nya 60, maka 100 dikurangi 60. Lalu berarti sisanya 40 dibagi 3 sama dengan 13,33. Angka 3 pada rumus diperoleh dari jumlah predikat selain D, yaitu predikatnya A, B, dan C. Sehingga panjang interval untuk setiap predikat ini 13. Karena rentang predikat nilainya 13 atau 14, maka untuk mata pelajaran matematika rentang predikatnya sebagai berikut. Ini contohnya 60, panjang intervalnya 40 dibagi 3 sama dengan 13,3. Nah, rentang predikat sangat baik itu dari 87 sampai 100. Nah, dari mana 87 sampai 100? Bisa dihitung saja rentangnya. Dari 87 sampai 100 itu berapa hitungan? Ini ada 13 hitungan. Nah, itu untuk rentang predikatnya. Jadi siswa ketika mendapat nilai 87 itu sudah masuk predikat sangat baik. Ketika nilai antara 73 sampai 87, maka predikatnya baik. Kalau 60 nilainya berarti cukup. Kalau nilainya kurang dari 60, maka itu harus diremedial. Artinya siswa tidak memenuhi KKM. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton video tutorial ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Silahkan yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, di like, dan kalau memang dikira sangat baik silahkan di share kepada teman-teman yang lain. Lalu bagi Bapak Ibu yang memerlukan Prota, Promes, dan KKM untuk mata pelajaran PAI berdasarkan KMA 184, bisa Bapak download di link deskripsi video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.